semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, pagi ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online bersama Pak Kevin. Dan ada juga pengiring kita Mas Indra. Nah adik-adik, pagi ini kita akan memuji Tuhan ya. Untuk membuka pujian hari ini kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Musik. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau doa pembukaan dulu ya. Silahkan adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, anak-anak-Mu kali ini telah berkumpul di sini untuk mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau buatkan hati mereka agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah kali ini kita mau angkat satu lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan judul lagu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Musik. Hai adik-adik GKJ Tanjung Tirto, selamat berjumpa kembali. Udah pada siap kan ya buat dengerin sabda firman Tuhan? Udah? Oke, kalau udah pada siap, yuk sekarang kita ambil saat duduk yang baik dan benar dulu. Kita kan mau berdoa nih. Yuk kita duduk yang baik benar dulu. Kita lipat kedua tangan kita dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Hingga minggu pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berjumpa teman-teman kami, melakukan ibadah sekolah minggu kami secara online. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan
Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga biarlah kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto, dimampukan untuk dapat memahami sabda Tuhan, dimampukan untuk dapat menjadikan sabda Tuhan sebagai pegangan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama membaca tentang sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 17. Ayo coba dicari dulu. Injil Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Injil Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Udah pada ketemu? Kalau udah pada ketemu, Mbak Tika coba bacakan, nanti adik-adik mengikuti di rumah adik-adik masing-masing ya. Oke, siap? Injil Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan juga minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari firman tadi kita akan bersama-sama belajar tentang tema tanpa pamrih. Ada yang tahu nggak sih artinya tanpa pamrih itu apa adik-adik? Ya, apa? Nah, jadi gini, tanpa pamrih itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus. Kita tidak mengharapkan adanya imbalan apapun ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, memberikan sesuatu terhadap orang lain. Dan saat ini Mbak Tika punya cerita buat adik-adik. Disimak ya. Siap? Oke. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Joni. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Joni sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Joni pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Joni pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Joni menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Joni kembali. "Joni, ayo kita bermain."
Pohon apel? Aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin beli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti, Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Ayo, pada nyimak gak cerita yang tadi Mbak Tika share, Mbak Tika bagi? Nyimak kan ya pasti ya. Tadi persahabatan antara siapa sih? Antara? Iya betul, antara anak laki-laki dan sebuah pohon apel. Nah dari cerita tadi kita dapat melihat, dapat menetik nilai yang sangat bagus, yaitu berbuat sesuatu tanpa pamrih. Adik-adik pasti tadi menyimak kan ya ceritanya, di mana ada persahabatan anak laki-laki dengan sebuah pohon apel, dan ketika anak laki-laki itu membutuhkan sesuatu, ia datang kepada pohon apel itu, dan ketika ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, anak laki-laki itu tidak pernah kembali kepada pohon apel. Nah, tetapi apakah pohon apel kemudian membenci anak laki-laki itu, adik-adik? Benci gak sih pohon apelnya? Enggak kan? Pohon apel itu tidak pernah membenci anak laki-laki itu, meskipun anak laki-laki itu hanya datang kepada pohon apel itu ketika ia membutuhkan sesuatu. Iya kan? Ketika ia membutuhkan HP baru, ia datang kepada pohon apel itu, ia curhat, terus kemudian pohon apel itu memberikan buahnya untuk dijual dan untuk membeli HP baru. Lalu setelah HP baru itu ada, anak laki-laki itu lupa kepada sahabatnya si pohon apel. Nah, tetapi ketika lagi ia membutuhkan kayu untuk ia membangun rumah, yang ia datangi siapa? Pohon apel lagi adik-adik. Tapi apakah pohon apel kemudian merasa marah karena kamu kan kemarin udah aku bantu tapi kamu melupakan aku? Apakah pohon apel seperti itu? Tidak. Pohon apel selalu ingin membantu temannya ini, anak laki-laki ini. Meskipun anak laki-laki ini kadang melupakan si pohon apel. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat siapa yang mampu memberikan kasih tanpa pamrihnya? Siapa? Iya betul, pohon apel.
Meskipun anak laki-laki ini kadang melupakan pohon apel ketika ia sudah mendapatkan sesuatu, tetapi pohon apel ini selalu memberikan kasihnya yang terbaik kepada si anak tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, ayo kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering gak sih kemudian, aku mau belajar kalau nanti aku juara satu aku dikasih hadiah sama mama papa gitu. Ada gak sih yang masih kayak gitu? Ayo. Atau misalkan, aku mau kok nanti bantu nyuci piring, aku mau kok nanti bantu nyapu di rumah, tapi kan harus ada imbalannya dong. Atau misalkan kalau mama papa minta tolong, adik tolong dong beliin gula misalkan, atau beliin dong itu sabun di warung bentar aja gitu. Nggak mau, nggak ada imbalannya gitu. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Mbak Tika dulu pernah loh kayak gitu. Jadi kalau mau disuruh sesuatu itu tanya dulu bukan kemana Mbak Tika harus disuruh pergi, tapi imbalannya apa gitu. Kalau nggak ada imbalannya, Mbak Tika nggak mau pergi. Nah, dari cerita ini, dari cerita si apel, atau bahkan juga dari bacaan kita tadi, Tuhan Yesus itu sebenarnya menghendaki setiap anak-anaknya untuk dapat melakukan tanggung jawabnya itu secara tulus. Misalkan kalau kita sekarang adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, adik-adik kan pasti masih sekolah ya, di SD adik-adik masing-masing. Nah, kalau misalkan mau belajar itu gak usah kemudian nunggu disuruh orang tua dulu, ayo dek belajar, besok itu ada ulangan, ada PR. Jangan. Tidak harus seperti itu, tetapi kita harus tahu tanggung jawab kita adalah memang untuk belajar karena kita adalah sebagai pelajar. Misalkan lagi kalau mau membantu papa mama di rumah nyapu, misalkan membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, ya dirapikan karena itu memang tugas dan tanggung jawab kita untuk membantu orang tua kita. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan segala sesuatu itu karena imbalan. Aku loh nggak dapet imbalan Mbak Tika, jadi aku yang nggak mau lah. Aku suruh bantu cuci piring, suruh bantu nyapu, apalagi bersihin kamar gitu, rapiin buku, nggak mau lah kan aku nggak dapet imbalan gitu. Jadi dari cerita ini, dari firman Tuhan kita diingatkan, kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu. Kita harus dapat melakukan tanggung jawab kita secara tulus. Kita dapat membantu orang tua kita secara tulus juga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita dasarkan atas sikap yang tulus, atau kalau dalam tema ibadah kita saat ini adalah tanpa pamrih. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan setiap anak-anaknya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu kita lakukan secara tulus. Tidak perlu kita mengurapkan kembali nanti, aku nanti biar dipuji, enggak nanti aku biar dibelikan mainan baru, nanti aku biar dibelikan baju baru, atau biar aku dibelikan game baru gitu. Tidak ya. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus kita dasari dengan sikap apa? Sikap yang tulus, betul. Sikap tulus, sikap tanpa pamrih. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi kita dengan tulus, Tuhan juga mengasihi kita dengan tanpa pamrih. Dan oleh karena itu setiap kita dalam hal apapun yang kita lakukan kepada siapapun kita berjumpa memberikan kasih dan membantu orang lain, kita diharapkan juga dapat bersikap yang sama, bersikap tulus dan melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Oke? Janji? Janji? Janji ya. Mulai melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan tanpa pamrih, bahkan untuk membantu orang tua di rumah. Oke? Tuhan memberkati kita. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kali ini kita mau mempersembahkan persembahan kita ya. Jangan lupa persembahannya dikumpul, dititipkan oleh Bapak Ibu. Nanti bila sekolah minggu bisa dibawa ke gereja ya. Nah untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan angkat satu lagu pujian Beri Syukur. Musik. Yesus
Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang bagaimana bersikap tanpa pamrih. Dan sekarang waktunya kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, kita mengambil saat teduh dulu. Kita mengatur tempat duduk kita yang baik, yang benar. Tangan kita lipat dengan baik dan benar. Yuk sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda firman yang pada ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini telah mengingatkan setiap kami bagaimana setiap kami harus dapat tampil menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan tanggung jawab kami, melandaskan setiap apapun yang kita lakukan, kami lakukan dengan sikap tulus dan tanpa pamrih mengharapkan kembali dari orang lain. Kiranya ya Tuhan, Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tulus dan tanpa pamrih ketika melakukan segala sesuatu. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa memohonkan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati setiap karya yang boleh dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, sehingga biarlah melalui semuanya itu dapat membawa kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Dan tak lupa juga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terlebih gereja kami, GKJ Tanjung Tirto. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja kami. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan sekolah minggu yang boleh dilakukan oleh kakak-kakak pembina. Kiranya Tuhan juga memberkati, biarlah kiranya melalui siaran sekolah minggu yang masih kami lakukan secara online ini dapat membuat kami untuk tetap semakin dapat mengenal Tuhan, belajar akan firman Tuhan secara bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami yang Tuhan berikan kesehatan, kiranya Tuhan berikan berkat kecukupan di dalam setiap pekerjaan yang boleh dilakukan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi sehingga semua itu dapat menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Dan kami juga berdoa mungkin saat ini ada bagi saudara-saudara dan teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online karena mereka sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh proses studi kami di kelas kami masing-masing, di tempat sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami dapat menyelesaikan sekolah dan studi kami dengan baik. Dan semua itu dapat menjadi sarana bagi kami untuk meraih cita-cita apa yang kami inginkan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa kami. Kami naikkan doa kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik taruh di dada kiri adik-adik ya. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, karena kita sudah membaca firman tadi, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, kita juga sudah berdoa syafaat. Sekarang saatnya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, yuk adik-adik sekarang terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Allah Bapa bersama dengan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik saat ini dan selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu kita selanjutnya dan memberkati. Nah adik-adik, kali ini kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu ya. Tapi jangan lupa kita mau menyanyikan pujian penutup, yaitu Kasih Yesus. Musik.
selesai ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya.